Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melakukan praktikum kita yang pertama, yaitu praktikum aplikasi pengolahan data dengan materi dasar aplikasi Microsoft Excel. Pada e-learning telah di-share tentang Microsoft Excel, pendahuluan tentang Microsoft Excel, kalian bisa baca, dan ada juga modul instruksi yang akan kalian kerjakan. Modul instruksi itu bukan merupakan prosedur yang akan dilakukan. Prosedurnya semua berada di video. Untuk langkah pertama, silakan kalian membuka aplikasi Microsoft Excel. Buka di Start, lalu cari Microsoft Excel. Ini merupakan lembar kerja aplikasi Microsoft Excel. Kalian bisa membuat menggunakan template yang sudah disediakan, tetapi karena kita melakukan praktikum, jadi kita menggunakan blank workshop. Dokumen recovery akan muncul ketika kalian pernah mengerjakan sesuatu tetapi tidak menyimpan filenya, maka dia akan muncul. Ini bisa kalian close. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, yes untuk melihat kembali, atau no untuk menghapus file sementara yang ada di sini. Sesuai dengan pendahuluan, kalian bisa mempelajari apa fungsi home, insert, back layout, formula data, preview, view. Dan di pendahuluan juga dijelaskan tentang apa itu sheet 1, apa itu misalnya ini data, apa cara menuliskan rumus, dan sebagainya. Itu tidak akan dilakukan di praktikum karena kami menganggap kalian sudah paham tentang Microsoft Excel. Jika masih ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan ke asisten yang ada, yaitu Kakak Cynthia. Pada instruksi yang pertama, kita diarahkan untuk membuat suatu tabel aritmetika. Tapi sebelum itu kalian harus membuat dulu, merename nama sheet-nya. Jadi sheet ini kita akan ubah. Cara mengubah sheet-nya itu klik 2 kali pada bagian sheet 1, atau bisa kalian juga klik kanan pada sheet 1 terus memilih rename. Nah, di sini kalian bisa tulis aritmetika. Sheet ini bisa diwarnai. Kadang ketika kita membuat sheet yang banyak, kita akan menarik ketika kita mewarnai. Cara mewarnainya itu klik kanan, pilih tab color. Kalian bisa mengubahnya. Misalnya warna kuning. Yang berubah hanya pada bagian gambar ini, sheet ini, tab ini. Nah, selanjutnya, di instruksi berikutnya, kalian diarahkan untuk membuat nama kalian. Jadi tuliskan nama kalian di sini sesuai dengan panduan, yaitu di sel B2. Perhatikan sini ada sel B2, sel B bagian 2, sel B bagian 2. Di sini kalian tulis nama kalian. Nama titik 2. Terus bagian ketiga, bagian B3, kita diarahkan untuk menulis NIM kita. NIM titik 2 2002. Selanjutnya, pada bagian
sel B6, kalian diarahkan untuk membuat suatu tabel. Sel B6, di sini sel B6, kalian diarahkan untuk membuat suatu tabel. Tabel yang tabelnya yaitu aritmatika, terus data 1, data 2, terus hasil. Terus di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian. Nah, di sini ada 30, 30, 30, 30. Terus di sini ada 5, 5, 5, 5. Nah, apakah ini sudah berubah menjadi suatu tabel? Ini belum berbentuk tabel, ini masih sel-sel kosong. Cara membuat mereka menjadi tabel, kalian bisa blok mulai dari aritmetika, blok aritmetika sampai dengan ujung dari hasil dan pembagian. Seperti sebelah di sini. Terus mengarahkan kursor ke font, lalu klik bagian border, pilih Alt border. Nah, dia sudah menjadi bentuk suatu tabel. Tetapi tabel ini terpotong kalau kalian perhatikan di aritmetika sampai pembagian, di situ terpotong. Kalian bisa membesarkan dengan cara menarik lebar dari kolom B. Nah, ini kalian bisa tarik. Nah, dia akan membesar. Kalau misalnya mau membuatnya menjadi secara otomatis, kalian bisa klik 2 kali saja. Dengan klik 2 kali, maka dia akan otomatis membesar sesuai dengan ukuran tulisan yang ada di situ. Ini berlaku juga ketika kalian mendrag semua, memblok semua, kalian klik 2 kali di sembarang di bagian pembatas antara B dan C, maka dia akan otomatis menyesuaikan. Tetapi karena tampilan masih belum terlalu menarik, kalian ubah tampilannya. Pertama, arahkan ke bagian alignment. Jadi di alignment kita akan mengatur rata tengahnya, terus rata tengah vertikal dan rata tengah horizontal. Oke, sudah jadi. Sekarang tinggal menyelesaikan hasil. Cara menyelesaikan hasilnya, kalian bisa menggunakan fungsi sama dengan pilih sel C7, terus ketik di keyboard tambah, lalu pilih sel D7. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalau kalian perhatikan ada sini sama dengan C7 ditambah D7, atau kalian bisa perhatikan bagian atas ini, jika sudah selesai, kalian tekan Enter. Secara otomatis dia akan menghitung berapa jumlah dari 30 tambah 5. Untuk pengurangan, sama halnya seperti itu. Kalian tuliskan sama dengan, lalu pilih sel C8, terus kalian ketik di keyboard kurang, terus kalian pilih lagi D8, lalu kalian tekan Enter. Terus kalian bisa pilih lagi untuk perkalian sama dengan, pilih sel C9, terus kalian pilih di keyboard tanda kali. Tanda kali berada di keyboard di atas angka 8. Jadi kalian tekan Shift 8, lalu kalian tekan D9, lalu kalian Enter. Terakhir, pembagian sama halnya, kalian tinggal mengetik sama dengan, lalu kalian memilih sel D10, lalu C10, lalu kalian bagi, pembagian adalah garis miring pada di keyboard, kalian pilih garis miring D10, lalu kalian tekan Enter. Maka jadilah tabel dengan hasil yang dihitung secara otomatis. Nah, selanjutnya kalian harus bisa mewarnai tabel tersebut agar menarik. Kalian bisa menggunakan format yang sudah ada di sini. Misal ini. Oke. Bisa juga kalian mewarnai secara manual. Sorry, kita lihat dulu hasilnya tadi ya. Kalian pilih format table, bagian style, lalu kalian pilih misalnya ini, gaya tabel terang
9 atau terang 10, lalu klik saja OK, karena kita sudah blok. Nah, dia akan otomatis menjadi seperti ini. Atau bisa juga kalian buat dia secara manual. Caranya kalian misalnya mau mewarnai bagian kolomnya. Ini kita pilih di bagian font, pilih warna sel. Misalnya kita warna kuning. Lalu untuk datanya kita buat dia, misalnya yang sebelah sini berwarna biru muda. Oke. Itu untuk satu bagian, yaitu aritmetika. Selanjutnya, jika sudah selesai di bagian sel aritmatika, silakan kalian buat lagi sel baru, yaitu sum. Tambah sel, new sheet, bisa kalian klik kanan di sini. Bisa ya. Ini ada insert, atau kalian bisa klik tambah new sheet. Nah, akan muncul sheet 2. Pada sheet 2, kalian rename, ubah namanya menjadi sum. Jangan lupa, di instruksi selanjutnya adalah membuat nama di bagian sel B2. Abdullah Rahmansyah, terus NIM kalian, NIM 2, 2020. Kita mengarahkan ke sel B6. Sum sel B6. Instruksinya adalah membuat suatu tabel. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Nomor, nama barang, nah, terus pada nomor kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pada nama barangnya ada spidol, penghapus, garis, buku, tulis. Lalu jumlahnya 3, 4, 2, 4, 5. Nah, selanjutnya ini belum berbentuk tabel. Di bawahnya ada jumlah barang. Kita akan buat dia menjadi tebal. Kalian tinggal blok tabelnya, lalu ke arah font, pilih border. Al border. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tapi karena ada yang terpotong, maka kita akan perlebar. Kecilkan aja. Ini perlebar. Di sini dia belum menyatu antara jumlah barang sama barang. Jadi ketika kalian pilih rata tengah, maka modelnya seperti ini. Ini harus disatukan dulu. Cara menyatukannya, kita menggunakan merge. Merge itu berada di alignment, terus ini ada merge and center. Kalian blok sel B12 dan C12, lalu kalian pilih merge. Merge cell ini, atau bisa langsung kalian klik aja ini, dia akan otomatis menyatukan. Oke, ini sudah menyatu, ini sudah sama semua. Hanya posisinya yang belum bagus. Cara mengatur posisinya, kalian pilih alignment centernya ini, lalu pilih ini. Di gambar di tabel yang disiapkan, modelnya seperti ini. Selanjutnya kalian membuat persamaannya. Kita menggunakan persamaan sum. Sum adalah menjumlahkan seluruh data yang ada di yang kita blok. Jadi kalau misalnya hanya 4 dan 3 di blok, maka itu aja yang akan dijumlahkan. Jadi kita akan jumlahkan. Caranya tinggal kalian tulis sama dengan sum dalam kurung number 1. Nah, ini bisa diklik. Terus untuk memisahkan kalau kalian perhatikan ini ada nomor 1 adalah ini. Terus titik 2, ada titik 2 untuk ke nomor berikutnya. Dia akan pindah ke nomor berikutnya. 3. Terus titik 2. Nah, dan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah itu,
ketika semua sudah diblok dan berwarna seperti ini, lalu kalian tekan enter. Secara otomatis akan menjumlahkan. Tapi itu cara yang ribet, ada yang lebih mudah. Cara mudahnya adalah kalian tulis sama dengan, lalu tulis dalam kurung, kalian blok dari angka 3 sampai dengan angka 5. Nah, dia akan modelnya seperti ini. Bukan titik koma, yaitu titik 2, D7 sampai dengan D11. Setelah itu kalian tulis balas kurung, lalu kalian tekan enter. Secara otomatis dia akan menunjukkan. Sama halnya yang tadi, ubah tampilan menjadi tampilan yang menarik. Jangan tampilan dasar seperti itu, karena itu akan mempengaruhi nilai kalian. Nah, ini satu, kita satukan. Kalau ada yang merge seperti ini, dia tidak bisa diwarnai secara otomatis. Jadi kita hanya mewarnai yang ini saja. Oke. Ini kan? Jadi ini bisa diurut. Ini nanti kita pelajari di filter. Oke, untuk itu untuk sum. Selanjutnya adalah tab berikutnya. Tab berikutnya itu membuat suatu tabel untuk mengukur nilai minimum. Kalian buat new tab, new sheet. Lalu rename namanya jadi min. Nah, setelah itu kalian tulis lagi nama kalian di B2, NIM kalian, lalu mengarahkan ke sel B6. Nah, silakan kalian gambar lagi tabel yang ada nomor siswa, nilai akhir. Nama siswanya adalah Tio, Reza, Ferdi, Yudi, Oni, Linda. Nah, nilai akhirnya adalah 73, 78, 85, 90, 66, 57, 70, dan 80. Kali ini ya, ini 66. Nomor 1, 2, 3. Ada cara agar nomor ini akan otomatis berurut ke bawah. Caranya kalian tinggal drag, lalu kalian klik 2 kali pada kotak yang solid yang berada di sudut kanan bawah. Kalian klik 2 kali, dia akan otomatis menambahkan sampai dengan baris terakhir di sampingnya. Atau kalian bisa menariknya secara manual. Seperti itu. Nah, kalian tinggal membuat tabelnya, atur posisinya agar rata, lalu buat dia ke tengah. Terakhir, kita buatkan di bagian bawahnya adalah nilai terendah. Ini jangan lupa di merge untuk disatukan. Lalu ini dibuat dalam bentuk tabel. Terakhir, kita akan menggunakan formula min. Min-nya adalah sama dengan min dalam kurung. Nah, sama halnya yang tadi, kalian bisa memilihnya satu-satu, atau kalian bisa menderak secara keseluruhan. Drag secara keseluruhan, balas kurung, tekan enter. Maka nilai minimum dari nilai akhir ini adalah 57. 57 berada pada Linda. Selanjutnya kalian warnai sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, lanjut ke sheet selanjutnya. Sheet selanjutnya adalah marks.
untuk mencari nilai maksimum. Sama hal yang tadi, kita tulis nama kita, yang kita, lalu kita ke B6. Di B6 itu kalian membuat sheet baru lagi, tabel baru lagi. Sama hal yang tadi, nomor, mahasiswa, lalu nilai akhir, lalu di sini nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini ada Yuni, Linda, Repti Setiawan, Mirenda, Reza Adrian, Brian, sebenarnya kita masukkan nilainya. Nilainya adalah 70, 85, 90, 91, 85, 7, sama 84. Oke, terakhir nilai maksimum. Nilai terbesar. Selanjutnya kita buat ada nomornya semua, lalu kita blok semua, tambahkan tabel. Terakhir ini kita match, lalu kalian tulis sama dengan max, nilai maksimum dalam kurung, pilih sel yang akan kita cari, balas kurung, tekan enter. Nah, nilai maksimumnya adalah 91. Terakhir kita buat dia semenarik mungkin. Oke, ini warnanya kita kasih dulu. Untuk warnanya terserah kalian ya. Kalian tidak dibatasi warnanya. Kami akan periksa berdasarkan warna. Kalau misalnya ada yang warnanya sama persis dan hanya namanya berbeda, kalian akan mendapatkan potongan nilai. Nilai kalian akan dikurangi. Nah, selanjutnya ini nilai max sudah ditentukan. Nilai maxnya adalah Foni Rendra dengan nilai 91. Selanjutnya yaitu membuat average, rata-rata ya. Setelah sheet max, kita membuat sheet average. Itu untuk mengukur rata-rata. Nah, kita tulis tabelnya. Saya hanya kasih contoh yang ini aja ya. Kalian sesuaikan dengan yang ada di panduan. Soalnya semakin lama saya mengetik, akan semakin banyak waktu rekaman. Waktu rekaman akan mempengaruhi dengan jumlah kapasitas dari video ini. Semakin banyak kapasitasnya, kalian akan semakin habiskan kuota. Ini sama, kita tinggal menulis, jika sudah jadi tabelnya, kalian tulis sama dengan nah, ini average, kalian bisa klik 2 kali. Lalu kalian tinggal pilih selnya sama halnya sebelumnya dan kurung, lalu tekan enter. Maka rata-ratanya adalah 81, ini nilainya adalah sesuaikan dengan yang ada di modul. Kalau ini hanya contoh, jadi dia mengikuti yang sampingnya, ini hanya contoh. Oke.
Selanjutnya average. Jadi formula average itu hanya seperti ini, sama dengan average D7 sampai dengan D14. Kenapa D14? Karena kita hanya sampai D14 di sini. Selanjutnya count. Count, kita buat lagi sel baru. Count. Saya rasa kalian sudah akan semakin lancar. Nama. Sama yang tadi, kita tinggal ambil ini. B6. Hanya di sini nggak ada nomor. Di sini nggak ada nomor. Kita lihat dulu. Yang ada hanya nama. Terus jumlah mahasiswa. Buat namanya ini sama. Buat tabelnya, ini masih kosong jumlah mahasiswanya, kita belum kasih. Ini rata tengahnya jangan lupa kita buat di rata tengah. Lalu kalian tinggal tulis sama dengan count dalam kurung, lalu balas kurung, lalu tekan enter. Nilainya adalah 8 sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Untuk menghitung jumlah ini, misalnya kalian tidak perlu menggunakan, sebenarnya tidak perlu menggunakan fungsi count. Jika kalian hanya mau melihat, kalian bisa drag misalnya ini, lalu kalian pergi ke bagian ini. Di sini kan terlihat jumlahnya, count sama dengan 8, artinya ada 8 baris, ada 8 sel. Nah, kalau seperti ini, berarti ada 16 sel. Bahkan dia bisa menghitung, misalnya zoom. Jika jumlahkan hasilnya adalah 652. Average-nya adalah 81,5. Nah, itu untuk count. Lanjut lagi ke fungsi berikutnya yang berhubungan dengan teks. Jadi kita akan membuat LMR. LMR, tulis nama kalian, tulis name kalian, ke sel B6, lalu kalian tulis di sel B6, yaitu di sini. Di sini ada left, mid, right. Selnya kita gabung jadi 3 sel yang digabungkan menjadi 1, 2 sel digabungkan menjadi 1, 3 sel menjadi 1, lalu ukurannya ratakan. Ratakan ukurannya sama. Kalau dia seperti ini, kita tarik aja sampai kelihatan semua. Terlalu jauh, ya. Blok semua dulu, lalu kalian tarik sesuai dengan ukuran yang kalian mau. Setelah seperti ini, kalian tinggal rata tengahkan. Menarik. Oke. Nah, selanjutnya kita membutuhkan 3 buah baris di bawahnya. Jadi kita blok 1, 2, 3. Oke. Lalu kalian buat tabelnya. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya adalah di left. Di bawah left, kalian bisa menuliskan sama dengan left dalam kurung, pilih teksnya yang akan dicari, titik koma, terus ada numchar. Kalau kalian perhatikan di sini tadi teksnya adalah yang ini, numcharnya adalah ini. Untuk berpindah dari teks ke numchar, gunakan titik koma, numchar, lalu numcharnya masukkan jumlah yang sesuai pada instruksi. Di sini instruksinya adalah 5. Balas kurung, tekan enter. Maka akan muncul seperti ini. Tarik dulu. Lalu sama dengan di bawahnya, coba kalian tulis sampingnya adalah mid dalam kurung teksnya. Teksnya adalah ini. Start number-nya adalah titik koma 6. Terus kalau kalian perhatikan numchar-nya titik koma
Mencetnya adalah berapa jumlah yang akan diambil. Misalnya ada 5 karakter yang akan diambil. Maka yang akan ditampilkan adalah teknik. Di sini kalau kalian perhatikan, dia akan menghitung mulai dari karakter yang ke-6. Karakter ke-6 itu P1, O2, L3, I4, T5, E6. Nah, ketika kalian enter, masa yang diambil adalah E, K, N, I, K. 5 karakter. Mulai dari 6. Terakhir sama dengan right. Right-nya, teksnya berapa? Teksnya adalah B6. Oke. Titik koma. Terus 7. Balas 10. Lalu kalian tekan enter. Nah, nanti kalian bisa lihat yang diambil adalah those 3. Sesuai dengan jumlah karakter yang diambil adalah 7, maka 7 karakter tersebut adalah yang ini. 7 karakter itu yang adalah ini. Ini ada 7 karakter. Yang pertama tadi ada 5 karakter untuk live-nya ini. Lalu 6 karakternya adalah teknik. 5 karakter adalah teknik. Nah, lakukan hal yang sama pada baris ke B10 dan B11. Oke, lanjut. Jangan lupa dibuat menjadi menarik. Ini mungkin agak susah karena ada sel yang termatch. Kalau dia seperti itu, kalian buat secara manual aja. Kalian bisa menggunakan misalnya format sel ini, kan, kementeriannya apa, unitnya, misalnya ini. Enak kelihatan kalau dia berwarna, tidak polos. Oke, lanjut ke sheet berikutnya. Sheet berikutnya kita akan mempelajari tentang concatenate. Jangan lupa kita mulai lagi bersama kalian, lalu ke B6. Di B6 kita akan membuat 4 buah baris. Tes. X1. Ini fungsi dari concatenate itu untuk menyatukan beberapa teks yang berada di suatu sel. Dan tulis sama dengan concatenate. 5 kali supaya otomatis muncul. Teks yang pertama yaitu berada di B7. B7 adalah yang ini. Untuk memisahkan ke teks berikutnya adalah koma C7. C7 berada di sebelah sini. Oke, untuk selanjutnya kalian teruskan. Ini akan selesai. Lalu kalian balas kurung. Jika sudah selesai, kalian balas kurung lalu tekan enter. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau kalian perhatikan politeknik teknologi, dia akan menjadi seperti ini, politeknik teknologi. Lanjut lagi, di bawahnya itu sama dengan concatenate. Bedanya sama yang tadi, kita menambahkan karakter di antara teks. Cara menambahkannya, kalian menggunakan kutip 2, kutip 1, kutip 2, spasi, kutip 2, titik koma, lalu pilih lagi sel berikutnya, teknologi, dan seterusnya sampai selesai, balas kurung, lalu kalian tekan enter. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Di sini ada tersisip spasi, di sini tidak. Spasinya berasal dari mana? Spasinya berasal dari sini.
Ada cara lainnya tadi itu kalian buat spasi di sini. Nah, dia akan otomatis. Hanya saja biasanya karakter spasi di dalam apalagi sel itu tidak terlalu bisa mengganggu. Jadi kita biasanya ketika menyatukan suatu teks di dalam Excel kita menggunakan seperti ini. Oke, lanjut. Kalian harus selesaikan sesuai dengan instruksi yang ada di modul 1 ya. Jangan mengikuti yang ada di contoh di sini. Selanjutnya adalah menggunakan fungsi find. Jadi kontennya tadi untuk menyatukan suatu karakter. Set berikutnya, set 9 adalah find. Find gunanya untuk mencari karakter tertentu pada suatu teks. Lanjut, kita buat nama, name. Oh iya, jangan lupa ini dibuat warna juga ya, tabelnya, terus warnanya jangan lupa diubah agar menarik. Kita ke B6. Di B6 kalian bisa menuliskan Oke, selanjutnya di bawahnya yaitu kalian bisa, jadi kita hanya menggunakan satu kolom ya. Di bawahnya itu kita bisa menuliskan sesuai dengan perintah yang ada di instruksi. Tulis sama dengan find. Di find itu ada find text. Jadi kita akan mencari teks. Di sini teks yang akan dicari. Misalnya kita akan mencari teks LI. Tanda kutip untuk menyelesaikan, lalu pilih titik koma. Find text within text pada teks tertentu, misalnya teks yang ini yang akan kita cari. Start number dia dimulai dari nomor berapa. Jadi kalau misalnya kalian memindahkan start number-nya 1, maka dia akan mencarinya mulai dari huruf P. Ketika kalian memindahkan nomornya 10, maka secara otomatis dia akan mencari mulai dari karakter yang ke-10. Itu fungsinya dari start number. Di sini kita pilih 1 dulu sesuai dengan instruksi. Lalu kalian tekan ini, akan muncul angka 3. Maka posisi karakter Li berada di bagian ketiga pada ini. Jadi kalau kalian perhatikan dia berada di sini. Posisi ketiga. Ini bisa dibuat juga secara otomatis. Maksudnya tidak perlu kita menuliskan karakternya di sini, tapi di sel yang lain. Misalnya ini, kita akan cari karakter Li. Lalu kita menggunakan persamaan tadi, find dalam kurung, teksnya itu dari sini, titik koma, within text yang akan dicari adalah yang ini, start number-nya adalah 1. Kalian tekan enter. Maka akan muncul seperti ini. Kalau misalnya saya mau mencari huruf O, dia berada di posisi kedua. Saya mau mencari huruf T, dia akan berada di posisi ke-12 di sini. Itu cara menggunakan find pada sel yang lain. Tapi ikuti dulu instruksi yang ada di modul. Dan selesaikan sampai dengan baris keempat. Baris keempat, jangan lupa ditambahkan kolom, buat dia kata tengah, lalu kasih style. Benar. Oke. Nah, selanjutnya adalah upper. Ya, kita masuk ke yang sering lagi digunakan, yaitu upper. Upper itu membuat karakter menjadi huruf besar semua. Karena di sini kita tidak bisa menggunakan Shift F3 seperti yang ada di Word. Word kan ketika kita tekan Shift F3, maka dia akan otomatis membuat semua karakternya menjadi besar. Kalau ini tidak. Jadi kita tulis dulu nama kalian di B2, nama, name, lalu kembali ke B6, tulis lagi polinologi, lalu
buat dia dalam bentuk tabel, hanya 2 baris. Oke, selanjutnya kalian tulis sama dengan upper, pilih teksnya adalah yang ini, balas kurung, tekan enter. Nah, dia akan otomatis menjadi huruf besar. Terakhir kita masuk ke fungsi that. Fungsi that. Kalian tulis nama kalian, lalu ikuti instruksi yang ada di instruksi modul 1. Tulis sama dengan no dalam kurung, balas kurung, kalian tekan enter. Maka dia akan menampilkan tanggal hari itu, jam hari itu. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi year. Year adalah memperlihatkan tahun ya dalam kurung. Misalnya saya mau mengambil data dari B6, maka saya akan mengambil tahun di B6. Tahunnya adalah 2021. Sama dengan lagi, kita akan mengambil harinya dari dalam kurung dari ini. Harinya adalah 6. Selanjutnya kita akan membuat suatu tanggal di Excel. That dalam kurung kita masukkan tahunnya dulu 2021, terus kita pisahkan dengan titik koma untuk pindah ke bulan. Bulannya misalnya bulan 2, 02, titik koma, lalu harinya, hari apa? Misalnya kan hari dari 31 sampai 31, kalau bulan 2 sampai 28 ya. Misalnya kita ambil hari 21. Terus kurung, maka ketika di enter dia akan menjadi seperti ini. Untuk membuatnya menarik, kita ubah dia bentuknya menjadi bentuk yang mudah dilihat. Caranya, kalian klik sel yang akan diubah, kalian pilih kostum. Di sini ada short date dan long date. Coba kalian klik long date, maka dia akan menjadi seperti ini. Wednesday, bahasa Inggris ini ya, Wednesday, Januari 6, 2021. Kalian bisa mengedit secara manual. Kalian klik date, lalu kalian pilih more format number. Nah, ini yang kalian harus hafal. Pada kostum, kalian bisa tulis, misalnya saya mau menampilkan hari dulu, maka kita tulis DD. Terus saya mau menampilkan bulannya, tapi tulisan Januari. Kalian perhatikan sampelnya di atas ya. Kalau dia 1, dua lagi. DD, kalau dia M-nya hanya 1, maka dia akan menjadi seperti ini. Dia hanya angka 1, terus kalian tambahkan M, maka ada 01. Kalau kalian tambahkan M lagi, maka dia akan tulisan pendek. Kalian tambahkan M lagi, maka dia akan tulisan panjang. Kalau kalian tekan spasi, year-nya, untuk year-nya kalian tinggal tulis Y untuk tulisan pendeknya, Y 2 kali untuk panjangnya. Y 3 kali ya, Y 3 kali. DD, MM, YY. Maka ketika kalian klik OK, secara otomatis dia akan berubah menjadi seperti ini. Itu mengatur tampilan dari date. Nah, ikuti instruksi yang ada di panduan. Ini buat juga ada juga cara untuk mengambil format yang ada di sini. Cara mengambil formatnya sama, kalian bisa tulis ulang, atau kalian bisa menggunakan format painter. Format painter adalah bagian di Excel yang bisa mengikuti apa yang kita klik sel. Misalnya sel ini kan modelnya seperti ini. Ketika kalian pilih di 22121, ini akan ikut. Nah, 21 Februari 2021. Dia akan mengikuti format dari sini. Itu kegunaan dari format printer. Mengcopy format tertentu ke sel yang lain. Nah, kalian tinggal memberi warna. Dan ini perhatikan ya, ini harus sesuai dengan di instruksi. Di instruksi misalnya ada 6 baris, kalau sudah 6 baris, kalian harus tambah juga sini, jangan hanya 4 baris. Nah, itulah
dasar dari Microsoft Excel. Cara menggunakan rumus-rumusnya, dan ini adalah persamaan atau fungsi-fungsi yang sering digunakan. Ini buat dia warna-warni dulu ya. Klik kanan, tab color-nya. Buat dia berwarna. Kenapa disuruh buat berwarna? Agar bisa dibedakan yang satu sama yang lain. Ini warnanya terserah kalian, tidak terbatas sebatas warna yang kalian lihat di sini. Bisa warna lain. Oke, cukup sekian untuk modul kita yang pertama. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa untuk dikumpulkan file Excel yang ini. Jadi ketika sudah selesai, kalian save as dengan NIM kalian dan tulis modul 1 di namanya, NIM dan modul. Lalu di laporan kalian print screen hasilnya, kalian print screen cara membuatnya, masukkan di laporan kalian. Instruksinya ikuti yang ada di panduan video panduan ini. Jangan ikuti yang ada di instruksi modul. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan modul 1. Silakan dikerjakan. Tetap sehat semua. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.